إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan dua hal inilah, dengan penuh harap dan penuh rasa takut, kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju surganya. Dan dengan dua hal inilah Allah menerima segala amalan-amalan kita dengan keimanan dan ketakwaan kita yang terus kita tingkatkan, yang terus kita upgrade. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada teladan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan dakwah ini, jalan Islam ini hingga akhir zaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali di satu keadaan saat kita melewati sebuah jalan, lalu lama kita tidak melewati jalan tersebut, sering kita dapati banyak sekali perubahan, seakan-akan kita tidak mengenali jalan tersebut. Jalan yang tadinya penuh dengan pepohonan yang rindang kini berubah menjadi bangunan-bangunan yang megah. Jalan yang tadinya penuh dengan pesawahan yang indah sekarang sudah berubah menjadi komplek-komplek yang berbeton menjulang tinggi. Itu adalah sebuah gambaran kehidupan kita di dalam menjalani perintah Allah. Kadang ketika kita lama tidak melalui sebuah jalan itu, maka kita akan kehilangan arah atau akan kebingungan, ini di mana dan mau kemana. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah Islam datang selalu menjadi tadhkirah untuk kita. Begitulah agama ini hadir sebagai pengingat untuk kita agar kita tahu jalan pulang kita kemana. Apalagi hari ini dengan kemudahan media sosial, dengan kemudahan teknologi yang tinggi yang siapapun bisa mengaksesnya dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dan siapapun dari anak-anak, remaja hingga orang tua bisa bicara apapun yang dia inginkan, bisa memperbaiki atau bahkan merusak. Maka Islam tetap hadir dalam keadaan apapun. Dan inilah pentingnya bagaimana kita selalu
mencari tempat-tempat, mencari lingkungan, mencari milieu agar kita terus diingatkan kemana arah kita dan apa sebenarnya tujuan kita. Kadang dengan keadaan dunia yang hiruk pikuk ini, di antara kita mungkin bertanya, apa sih sebenarnya tujuan kita? Di tengah-tengah ekonomi kita yang tengah resesi, banyak sekali saudara-saudara yang terpecah belah, saudara semuslim yang mulai saling menyerang, saling menghijrahi, saling mentahdir dan lain sebagainya. Karena mungkin salah satunya lupa apa tujuan kita sebenarnya. Allah hadirkan di muka bumi ini sebagai khalifah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain daripada tujuan bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah dengan segala aspeknya, dengan segala sendinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tentu elemen-elemen penting yang harus dijaga dari ibadah ini diantaranya adalah ukhuwah. Ukhuwah ini termasuk atau tergolong sering dibahas, apalagi kemarin setelah lepas lebaran, mungkin banyak di antara kita yang menghadiri halal bihalal dan lain sebagainya, dan temanya tidak jauh dari ukhuwah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita penting terus mengulang-ulang materi yang tidak boleh terpisah dari kaum muslimin? Kita lihat bagaimana seorang imam hadis, Imam Bukhari rahimahullah, ketika memulai sebuah hadisnya Sahihul Bukhari, beliau mengawali dengan hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Berapa kali beliau menghitung atau mengulangi hadis tersebut dalam kitab Sahihul Bukhari? Beliau mengulangi hadis tersebut 8 kali di dalam beberapa pembahasan. Untuk apa? Agar niat ini menjadi pondasi di beberapa aspek, diantaranya kitab Badul Wahyi, kitabul ilmi, kitabul iman, kitabul nikah, kitabul zakat, kitabul wudu, dan lain sebagainya. Ada 8 tempat yang dipilih oleh Imam Bukhari agar setiap pembacanya bisa terarah dengan niat tersebut. Demikian juga tentang ukhuwah. Ukhuwah adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh lepas dari setiap kaum muslimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara ayat yang memerintahkan kita untuk tidak melepaskan hal ini atau tidak membelakangi pentingnya ukhuwah ini, Allah Ta'ala mengingatkan kita agar senantiasa faslihu baina akhwaikum, faslihu baina akhwaikum, maka buatlah saudara-saudara kalian islah dari sesuatu yang buruk di antara kaum muslimin ketika mereka berseteru. Hadirin, mari kita ukur diri kita. Sudah seberapa jauh ukhuwah kita? Sudah seberapa dalam kita mengamalkan ukhuwah kita? Beberapa pembahasan di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Al-Ghazali yang sering mengulas tentang tazkiyatun nafs. Di beberapa tempat yang terpisah beliau mengungkapkan bahwa ukhuwah itu ada 4 bagian. Ukhuwah Islamiyah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah salamatus sadr, bersihnya hati dari ghil, dari iri, dari kedengkian, dari kebencian terhadap saudaranya yang lain. Sebagaimana ini menjadi salah satu doa untuk kita semua agar kita terlepas dari ghil ini. Dan ini adalah ukhuwah yang paling rendah, sehingga ketika seorang mukmin tidak memiliki tingkat ukhuwah yang ini saja, maka hakikatnya dia belum mengamalkan, belum menerapkan ukhuwah dalam dirinya, melepaskan seluruh rasa benci terhadap saudaranya sendiri, sesama muslim. Sehingga di dalam beberapa keadaan ketika saudara kita melakukan keburukan, melakukan maksiat, maka dahulukan husnuzon. Lalu yang kedua,
tingkatan ukhuwah yang kedua adalah tarkul adza, meninggalkan gangguan terhadap saudara-saudara kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim ini baru tingkatan seorang muslim, adalah orang-orang yang muslim yang lain terbebas dari gangguan lisannya dan tangannya. Ketika seorang muslim sudah mencapai makom ini, maka dia telah menempati tingkat atau level ukhuwah Islam yang kedua. Lalu yang ketiga, at-ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tentu hari ini at-ta'awun ini sangat diperlukan di antara kita. Sebagaimana tadi yang diungkap di awal, bahwa hari ini mungkin bagi saudara-saudara kita yang berkecimpung di bidang sosial, di bidang pendidikan dan lain sebagainya, kita akan mendapati dari saudara-saudara kita yang mendapatkan kesulitan dalam hal ekonomi. Ada di antara mereka yang seharian belum tahu apa yang akan mereka makan. Ada di antara mereka yang ingin menyekolahkan anaknya pun mereka tidak memiliki apapun. Maka di sini ukhuwah Islamiyah hadir sebagai bentuk ta'awun, tolong menolong. Misalkan di antara kita ada seorang sahabat yang telah meninggal keluarga, untuk prosesi pemakaman hingga ziarah selesai atau hingga takziah selesai. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ta'awanu ini yang pertama diperintahkan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika sudah menjadi perintah, maka wajib untuk seorang mukmin, untuk seorang muslim untuk mengimplementasikan apa yang Allah perintahkan. 'Alal birri wat taqwa, tapi disebutkan oleh Allah dalam dua hal. Alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam kebaikan apapun, baik urusan dunia ataupun akhirat, dan ketakwaan tentunya sesuatu yang membangun ibadah kita. Tapi Allah melarang kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak ada ta'awun untuk permusuhan dan 'alal itsmi dalam dosa dan permusuhan. Yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk berta'awun, tapi dalam sisi lain Allah melarang kita untuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang keempat, ukhuwah yang keempat adalah asar atau isar. Isar ini adalah tingkatan ukhuwah yang paling tinggi. Wa yu'thiruna ala anfusihim, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muhajirin, oleh kaum ansor yang menolong kaum muhajirin saat mereka datang di Madinah. Mereka wa yu'thiruna, mendahulukan saudara-saudara mereka yang baru datang dari Makkah ke Madinah, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka orang-orang ansar ini dalam keadaan sulit, mereka mendahulukan orang-orang yang baru datang. Inilah tingkat ukhuwah yang paling tinggi. Ketika saudara kita meminta sesuatu, walaupun kita dalam keadaan sulit, dan ini sering dilakukan oleh para ulama, sering dilakukan oleh para salafun as-salih, ketika mereka memiliki satu kurma, kemudian datang seorang yang minta-minta, yang belum makan dan yang belum minum, mereka lebih mendahulukan yang meminta dibandingkan keluarganya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah ukhuwah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah ukhuwah yang seharusnya kita yang sudah mulai lupa dengan arah tujuan kita, kita ingat-ingat kembali sudah sampai di mana level ukhuwah kita di dalam membangun ibadah, baik ibadah fardhiyah atau ibadah jama'i. Dan ukhuwah ini tentu adalah bagian dari ibadah jama'i, ibadah yang dilakukan bersama kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika kita korelasikan dengan ayat yang menyerukan kita kepada jalan surga, maka 4 tingkatan ukhuwah ini akan sejalan dengan ayat tersebut. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama, para penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah itu, atau perintah agar kita bersegera kepada hal yang pertama adalah yunfiquna fis sarra wad dharra. Berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan luas. Tentu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan luas ini sudah hilang dari hati mereka ghil kepada kaum muslimin. Mereka memberi siapapun yang diinginkan, baik dalam keadaan sulit dan dalam keadaan susah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh, dan menahan amarah. Tidak dipungkiri dalam kehidupan sosial mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang membuat kita emosi, yang membuat kita marah. Tapi itu manusiawi. Namun yang paling baik adalah wal kadhiminal ghaidh. Allah memerintahkan kita untuk menahan amarah ini. Makin tinggi tingkatannya, makin Allah sebutkan hingga akhir. Wal 'afina 'anil nas. Lalu yang ketiga adalah memaafkan seluruh manusia. Seluruh manusia dimaafkan, dan ini menjadi karakter seorang sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebentar lagi akan datang penduduk atau ahli surga. Sampai sahabat yang lain penasaran, kemudian menginap 3 hari, dan dia bercerita seakan-akan dia bertengkar dengan keluarganya, padahal hanya ingin mengetahui apa sebenarnya amalan orang yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Ternyata amalannya adalah selalu memaafkan seluruh manusia sebelum dia tidur. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wal 'afina 'anil nas ini karakter orang-orang yang sering ta'awun karena tidak ada kedengkian. Mereka selalu memaafkan walaupun tidak diminta. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, adalah orang-orang yang senantiasa itsar kepada saudara-saudaranya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga tingkatan ukhuwah ini satu tahap, satu level demi level kita bisa tahapi hingga Allah menggantinya dengan surga yang dijanjikan dan dengan ampunan yang telah dijanjikan kepada kita. Yaitu yang pertama dengan terus memperbaharui hati kita agar hati kita seluas samudra dengan cara memaafkan atau saling memaafkan sesama saudara muslim yang lainnya. Kemudian menahan lisan ini agar tidak mudah memberikan klaim-klaim yang membuat ukhuwah ini makin rusak. Kemudian menjaga prasangka ini agar senantiasa kita mendahulukan husnuzan daripada su'udzan, dan tolong menolong tanpa pamrih, hanya berharap surga Allah saja, dan senantiasa kita terus bersatu dalam akidah yang lurus dan dalam keimanan. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk senantiasa menapaki jalan ukhuwah yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وأنزل سكينة منك في قلوبهم يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة